Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Apa kabarnya? Saya harap baik-baik saja. I hope that you are fine today. And salam budi luhur. Hampir saja saya lupa ya memberikan salam budi luhur pada mahasiswa semua. Baik, di hadapan kita sudah ada beberapa pertanyaan yang sepertinya saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di pekan ini, pekan selanjutnya itu kita akan semacam membahas soal-soal, bukan soal-soal sih, seputar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, yang saya buat portalnya, kalian upload atau kalian tulis di sana pertanyaannya, pilih exercise berapa, dan saya rasa ini bisa memfasilitasi kalian bagi mereka yang, atau bagi kalian yang malu bertanya ketika di Zoom meeting. Dan ini saatnya sebetulnya. Dan saya di sini melihat ada cukup banyak pertanyaan ya sebetulnya dari kelas TI 1A. Ada 8 pertanyaan. Dan di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang memberikan pertanyaan, dan di sini saya lihat banyak dari lesson 35 sampai 41 ya. Artinya saya beranggapan bahwa lesson 17 sampai dengan lesson 34 semuanya paham. Seperti itu. Kita lihat nanti hasil akhirnya di final test seperti apa. Semoga nilainya baik-baik saja. Oke. Nah, di sini saya akan membaca pertanyaan, kemudian saya akan juga coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kalian. Pertama, di sini langsung saja kita lihat dari Adam Nur Torik. Dia bertanya di lesson 35 ya, lesson 35 halaman 236 236. Ya, coba kita cek dulu ya. 236. Oke, lesson 35 pertanyaannya apa nih? Nomor 3 ya. Exercise 35.2. 35.2 nomor 3. Oke. Yang ini ya. Nah, silakan semuanya lihat yang ini. Adam ini bertanya, dia bilang X maybe bla 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 bla, itu soalnya. Kenapa jawabannya pakai other bukan another? Oke, nah sekarang kalau kita lihat di sini sebetulnya simple ya. Jawabannya saya akan langsung jawab aja. Nah, kalau yang A ini jelas ya, betul. Dan yang B juga in the shell, betul. Scramble, fried, and cook in the countless. Kenapa dia bilang kenapa jawabannya other bukan another lah? Di sini kan waste ini jamak. Maka yang paling tepat other. Kalau another itu kan tunggal, another tunggal ya. Another satu yang lain. Jadi kalau other ini ya pasti bendanya lebih other people bukan other persons. Ya, bukan other person tapi other persons boleh, other people boleh. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ways ini jamak, maka another kurang tepat, harusnya other ways gitu. Sederhana ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Vivi Nalia ini lesson 36. Kita lihat dulu ya, halaman 239. Saya kasih 9 aja di sini. Salah. Sorry. 231 sebentar lagi loading ini. Nah, lesson 36 pertanyaannya ini dia dari 36.2 nomor 6. Kita lihat dulu ya soalnya ya. Saya soalnya lupa juga kan. Enggak pecah hafal soalnya ini. 36.2 nomor berapa titik? Saya lihat. Nomor 6 ya. Mana nih? Belum muncul. Masih agak lama nih. 36.2. Tapi nanti saya bisa bacakan pertanyaannya di sini ya. Nomor 6 itu kan kata ganti yang salahnya them. Nah, jawaban yang benar itu kan themselves. Pertanyaan saya untuk kata ganti themselves, kalimatnya seperti apa ya, saya soalnya masih bingung. Oke. Kita lihat soalnya 36.2 ini 36. berapa? Aduh. Tabelnya kayak gini ya. 36.1 nih. Loadingnya lama ya. Masih reload. Saya harus lihat soal dulu jadi biar nanti bisa gampang menjelaskan. Tapi sebetulnya yang kayak themselves, herself, himself itu kan reflexive pronoun ya. Jadi kalau themselves kan kalau subjeknya itu they yang diacu atau objek yang diacu itu them gitu ya. Nah ini 36.2. Nah ini ya. Ini kan soalnya ya yang ditanya 36.2. The atoms of a crystal always arrange them into a specific array called a lattice. Yang ditanyakan kenapa jawabannya itu themselves. Itu kan kuncinya sudah pernah saya kasih ke kalian ya. Kenapa themselves enggak jawabannya itu yang lain gitu.
herself, himself, itself, myself, yourself gitu ya, dan seterusnya. Gampang sebetulnya karena kita hanya melihat refleksifnya saja ya, refleksifnya. Karena kalau kita lihat ya, lesson 36 ini kan dia ngebahas seputar apa nih? Pronoun ya atau kata ganti. Ya, ini pronoun cuman bentuk-bentuk pronounnya, incorrect pronounnya seperti apa, incorrect inclusion pronounsnya seperti apa dan seterusnya. Nah, 3 menit 2 ini dia ngebahas tentang pronoun tapi bentuknya refleksif. Dia merefleks diri dia sendiri. Nah, kenapa themselves? Karena subjek yang diacu atau them ini mengacu ke di atoms jamak ya. Nah, seandainya di atom sini subjeknya tunggal di atom ya, nggak pakai s misalnya, ini bukan themselves tapi itself. Nah, jadi ke situ larinya itu. Jadi kita lihat mana kata yang diacu oleh refleksif pronoun tersebut sehingga kita bisa menentukan pola yang betul atau bentuk yang betul dari bentuk refleksif pronoun tersebut. Oke, itu ya Vivi ya jawabannya. Benar Ramanda? Lesson 36 tetap exercise 36 nomor 1 ya, coba exercise 36 ya, saya cek dulu. Ini titik 1 dia. Nomor 1. Sebentar. Exercise 36 titik 1 apa titik 2 nih? Saya cek dulu apakah ada yang 36 aja. Nggak ada nih. Ramanda ini yang mana deh? Ambil soalnya. 36.1 kah? 36.3 atau 36.4 di situ ada. Nah, ini sudah masuk lesson 37. Coba saya lihat dulu soalnya yang mana. Unlike other cats. Nomor 1 ya. Coba kita cek ya. Alhamdulillah. Oke, jadi yang ini maksudnya ya. Nomor 1 yang ini C. Correct artinya C itu. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya ini saya bacakan. Unlike other cats, bla 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 bla. It's, sir, dari soal nomor 1 itu apakah kita harus mencocokkan kata kerja there itu dengan pasangan dari jenis-jenis dari pronoun errors atau dengan persamaan katanya, sir? Oke, sekarang saya akan jelaskan dari soalnya ya. Saya sedikit lama mencerna soal tadi. Oke, jawaban yang tepat tadi kan kalau di sini sudah pernah saya kasih juga ya jawabannya itu ya. Nanti kalian silakan lihat. Nah, tapi di sini jawabannya yang paling tepat it's unlike other cats, the cheetah tidak seperti kucing-kucing yang lain ya, kucing-kucing besar misalnya cheetah, harimau, singa, dan tutul dan seterusnya mungkin seperti itu. The cheetah cannot fully retract their claws. Kenapa salah their ini? Karena their itu untuk kata ganti jamak, they subjeknya. Ya, kalau subjek itu nih perubahannya itu kan kalau subjeknya they, objeknya them. Ya, possessive pronounnya their gitu. Sedangkan di sini citah itu tunggal, the citah dia mewakili gerombolan citah itu, tapi hitungannya tunggal. Sehingga kita tidak bisa kan citahnya satu nih, tapi the citah the itu artikel the itu bisa mewakili gerombolan dari cita-cita yang lain sehingga kita cuma menyimbolkan citah itu menggunakan the citah. Cuma yang diacu di sini subjeknya tunggal, citah itu kata gantinya it. It itu kalau dia subjek berubah jadi objeknya itu tetap it sama. Kemudian possessive pronounnya menjadi its, dia nggak pakai koma s. Ya. Contoh lain misalkan subjek itu I, nanti ketika dia sebagai objek fungsinya bukan I lagi tapi dia sebagai me. Possessive pronounnya jadi my, ya. Refleksi pronounnya dia berubah menjadi myself dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi yang diacu dari ini jelas salah, harusnya dia menggunakan kata its bentuk possessive pronoun tapi untuk benda tunggal. Kenapa benda tunggal? Di sini decitanya tunggal. Kalau decitanya banyak ya, mungkin di sini bisa betul their clothes karena dia kan mereverse ke jumlah atau benda yang lebih dari satu. Kata gantinya itu berubah, yang tadinya it menjadi they. Kalau possessive-nya jadi their gitu ya. Itu ya Ramanda. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kembali. Oke, kemudian saya akan lanjut selanjutnya Indah Lailatul Badriyah. Ini lesson 38 halaman 255. Oke, I will check first ya. Kita cek dulu. Oh, tentang verbals ya, error with verbals. Kita lihat dulu pertanyaannya apa nih. Sir, exercise 38.1. Nah,
38.1. Ini agak loadingnya lama nih soalnya ya. Sorry ya. Sebentar. Harus bersabar. Tapi saya bacakan dulu deh pertanyaannya. Apa tadi? Exercise. There is a question about look for the error word. So my question, when we must use to and when we should not use to. Ada dulu ya soalnya ya. Kita tunggu dulu. Kapan harus pakai to, kapan nggak harus pakai to, gitu ya. 38.1 nih. Nah, berapa nih 38.1? Banyak putih-putihnya ya. Nah, lama sekali. Sabar. Karena nanti kita akan lihat ini materinya apa, kemudian kaitannya apa ya. Oke, sebentar ya. Ini agak lemot. Oke. Come on. Oh, ini ya. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 1 kan tadi. Oke. Kapan pakai tuh, kapan nggak pakai tuh ya. Bedanya tadi di gerund infinitif gitu. Nah, kapan pakai gerund, kapan pakai infinitif, kembali ke fungsi masing-masing. Ya, nomor 1 ini contoh. Salah satu fungsinya, kita makanya harus tahu fungsinya. Gerund fungsinya untuk apa, seperti apa. Ada di halaman sebelumnya ya. Saya kalau buka halaman sebelumnya ini loadingnya lama ya. Jadi kalian silakan baca papernya masing-masing atau modulnya. Tahu kan hilang lagi. Nah, ini tadi. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Bedanya tuh sama tuh satu infinitif itu dengan verb ing yang gerund. Ya kalau to infinitif dan gerund itu kan punya rule masing-masing. Kalau contoh misal to infinitif itu bisa digunakan setelah kata sifat. Contoh sederhana yang pernah saya kasih misalkan gini nih, saya senang mendengar itu. Senang itu kan kata sifat, happy ya. I'm happy kata sifat. Nah setelahnya bisa menggunakan to infinitif. Jangan pakai gerund malah salah. I'm happy to hear that. I'm sorry kata sifat. To hear that. Pakai to satu infinitif. Bukan I'm sorry hearing, bukan pakai ing enggak nih. Salah ya kalau pakai ing. Bukan gerund. Gerund itu pada dasarnya kan adalah asal usulnya dari kata kerja, kemudian dirubah menjadi kata benda dengan cara menambahkan akhiran ing. Sehingga fungsinya berubah menjadi kata benda atau noun. Noun ini bisa sebagai subjek, noun ini bisa sebagai objek, noun ini bisa setelah preposisi dan seterusnya. Nah, itu ada di syarat-syarat atau di peraturan di materi atasnya. Kalian baca sebelum exercise 38.1 ini di halaman sebelumnya itu ada penjelasan kapan pakai gerund, kapan pakai to infinitive. Contohnya tadi nomor 1, sport parachute are relatively easy, ini kata sifat. Maka setelahnya pakai to verb 1, to control. Nah, itu jawabannya. Atau ada nomor 2, ada setelah kata kerja tertentu bisa juga. Ya, sleeve bearings allow piston to move, bukan moving, itu dan seterusnya. Nah, nomor 3 misalkan, one of the most important steps in ini preposisi. Nah, setelah preposisi dia bisa pakai noun tadi saya bilang. Noun itu bisa yang memang betul-betul noun atau noun itu bisa modifikasi dari verb. Itulah yang disebut gerund. Nah, di sini dia modifikasi dari verb. Asalnya dari kata produce, karena di depannya ada preposisi in sehingga ditambahkan ing supaya noun. Jadi in producing. Nomor 3 producing. Nah, itu jadi kapan pakainya itu ya tergantung sikon. Apakah dia mewajibkan menggunakan infinitif, apakah dia mewajibkan menggunakan gerund, tergantung sikon dan bentuk soal. Jadi kita nggak bisa jelaskan. Tapi yang paling pasti itu ya harus tahu fungsi-fungsi gerund dan infinitif. Itu dia ya.
Oke, itu untuk yang pertanyaan dari Lailatul Badriyah. Nomor 5, Muhammad Hafid 262, lesson 39. Coba ya. 262. Apa nih pertanyaannya? 39.2 coba. 39.2. 39.2 265 kayaknya. Kenapa nih? Pertanyaannya apa? Kita cek ya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara mengerjakan soal atau menemukan error preposition exercise itu? Apakah cara mudah atau tips? Salah. Cara mudah. Kalau misalkan nyari cara mudah itu ya pasti ada triknya. Triknya gampang, yaitu kalian menguasai materi itu aja sih. Sering banyak-banyak latihan. Nah, kalau untuk yang cara preposisi ini kita lihat ya pasangan-pasangan preposisi kan kalau nggak salah di materi ini ada yang sudah berpasangan preposisinya. Jadi kalian harus ingat bentuk-bentuk preposisinya yang misalkan from, to, since, nih yang between, and gitu-gitu tuh, ya kan? Nah ini kombinasi-kombinasi preposisi ini harus diingat nih. By far, in general, on occasion, refer to, instead of, disappointed in, agree with, angry with gitu atau angry dan in the mood dan seterusnya, ini banyak sekali. Nah kalian bisa lihat nih ya, ini prepositional combination ya. Nah, cara gampangnya ya sebetulnya baca aja, sebetulnya baca kemudian latihan soal dan nanti otomatis akan ingat, biasanya gitu. Nah, kayak nomor 1 kan according to harusnya tuhnya hilang, ya kan? Jadi kita bisa lihat dari berbagai macam pola sih sebenarnya, preposisi ada yang missing di situ ya. Kemudian misalkan ada nggak ya contoh-contoh di sini, coba kita lihat. Kalau kalimatnya sudah betul itu pakai C ya. Kayak nomor 3 nih, the origin of the moon remains a mystery, ya kan? The moon, the origin of, betul. Nah ini kelebihan nih. Nomor 4, the traffic jam can cause pollution, nggak usah pakai of. Nah, kelebihan of-nya ya. Nah, kapan pakai preposisi itu ya, kita harus tahu fungsi-fungsi preposisi. Kembali lagi ya, ada cara cepat enggak? Ya tadi saya bilang latihan soal, kemudian lihat catatannya, berlatih nggak apa-apa ya kalau berlatih sambil lihat catatan, itu nggak masalah sih bagi saya, karena untuk mengingat-ingat. Setelah ingat jadi jangan pakai catatan lagi, langsung sudah kerjakan langsung ya. Kayak gini misalkan aware of-nya benar, aware of kan. Most of people, harusnya most people misalkan. Nah, are aware of the need to visit dentist regularly. Need pasangannya to, betul gitu, ya kan. Nah ini pasangan-pasangan ini yang harus diingat ya, prepositional combination. Dia berpasangan dengan verb biasanya. Ya preposisi ini ya. Banyak sih. Ya, look for, look after, look at, ini beda-beda artinya. Look for mencari, look after merawat, ya kan, look at melihat. Ya. Jadi banyak sekali preposisi berpasangan dengan verb biasanya. Oke. Itu ya untuk pertanyaan dari Hafid ya tadi ya. Kemudian ada lagi nih, halaman 202 39.3 nomor 5. 39.3 nomor 5. Coba saya cek dulu ya soalnya. Nomor 5 pertanyaan. Oh nih, the removal of waste material is essential to all form of life. Ini pertanyaannya apa nih? The removal of waste. Pak, kenapa jawabannya menggunakan life bukan menggunakan life? Oke. Oke, ini cuma bentuk aja ya. Sebetulnya life ini ada dua. Ada kata benda, ada kata kerja. Kata kerja life itu artinya bukan live bacanya live kalau kata kerja ya. Tulisannya sama tapi bacanya beda. Kalau dia live live ini fungsinya sebagai kata kerja verb, maka bacanya live. Kalimat contoh yang sering kalian ucapkan kalau perkenalan diri, I live at. Nah, itu live tuh kata kerja verb. Tinggal artinya. Tapi kalau ada yang kata bendanya, itu bacanya jangan live tapi live. Nah, langsung, siaran langsung live gitu kan. Nah, di sini makna yang tepat itu kehidupan, jadi bukan langsung gitu loh. The removal of waste material is essential to all form of life. Life yang pakai F ya, LIV, FI itu artinya kehidupan. Nah di sini maknanya kurang cocok kalau menggunakan pakai V sebetulnya.
Selain itu, live itu yang pakai F ya, itu kelas katanya kata benda. Nah, di sini pun preposisi di depannya kan. Sebetulnya live ini boleh karena live yang ini kan ada kata bendanya juga yang artinya langsung. Cuma makna dari kalimat itu nggak nyambung kalau dia pakai live yang ini, harusnya pakai F ya. Nah, itulah kenapa jawabannya itu yang D. Salah, harusnya pakai F, live. Oke, lanjut lagi ya. Ada 2 lagi nih. Rama Nugraha. Masih lesson 39 ya. 39.3, 1 sampai 15. Waduh. Pak, saya ingin bertanya, dari soal tersebut saya belum mengerti tentang error preposisi cara mengerjakan soal tersebut. Saya jawab ya, cara mengerjakannya ya adalah baca dulu petunjuk, kemudian kerjakan dengan baik. Cara mengerjakannya ya cari preposisi yang salah. Ya, yang kayak tadi saya contohkan. Kendala saya dalam belajar bahasa Inggris itu susah mengartikan kata-kata tersebut. Apakah ada saran? Mengartikan itu dalam belajar TOEFL ya, saya fokuskan ke TOEFL bukan bahasa Inggris secara keseluruhan ya. TOEFL nggak perlu sih bagi saya mengartikan, cuma memahami. Kalau kamu paham, kalau apalagi pola structure yang sedang saya ajarkan ya. Paham betul soal, paham pola soal, paham. Karena grammar ini kan hafalan sebetulnya. Kalau kalian paham polanya, paham bentuk soal, ya bisa jawab. Nggak mesti tahu arti gitu. Cuma kalau udah masuk ke reading section, ya minimal kosakata itu harus banyak. Karena memang reading yang dites ya keterampilan membaca, ya artinya vocabulary juga harus banyak kan gitu ya. Kalau tips bagi saya sih yang paling penting yaitu sering-sering baca buku atau baca tulisan yang berbahasa Inggris, itu bisa menambah referensi kosakata sehingga kalian ketika membaca teks bahasa Inggris itu bakal terbantu sekali gitu. Ya itu saran saya sih. Mungkin ada cara lain untuk mendengarkan musik. Kalau saya nggak suka dengan musik ya, jadi saya lebih senang mungkin baca tulisan yang berbahasa Inggris atau koran yang berbahasa Inggris atau berita-berita yang berbahasa Inggris. Itu lebih gampang bagi saya untuk menyerap bahasa-bahasa atau kosakata-kosakata bahasa Inggris gitu. Ya, itu ya untuk yang Rama ya. Cara mengerjakannya tadi, kalau kamu nanya cara mengerjakannya baca perintah, kerjakan soal dengan baik. Ya, cari mana yang diperintahkan ya. Misalkan preposisi yang diperintahkan ya preposisinya cari yang salah yang mana. Kalau udah betul yang tulis C misalkan gitu. Correct ya. Terakhir, Boy Andriku, si Manulang, dia bertanya nih, lesson 41 ya. Coba kita cek dulu, 275, saya cek. Oke, yang ditanyakan yang mana nih? Nomor 1, 2, dan 5. Nggak ada exercise pas 1A gitu ya. Ada ya. Sorry ya, agak lama. Bentar. Saya coba 278. Oke, udah lewat. 277 deh. Ya. Nomor apa tadi? 2, 1, 2, dan 5. Ini ya. Pertanyaannya apa nih? Saya nomor 1 ini when mental replace in word bla 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 bla. Aku nanya soal aja ya. Kenapa jawabannya itu mungkin ya? The bird is probably the most easiest. Oh, ini komparatif ya. Ya salah ini the most easiest kan belajar lagi yang komparatif dan superlatif. Ya kalau dia superlatif itu kan dia bisa menggunakan salah satu. Kalau dia satu suku kata pakai akhirannya s, awalannya the. Kalau dia lebih dari 2 suku kata maka dia pakai the most. Kalau dia 2 suku kata pas, 2 suku kata pas 2 suku kata atau suku kata ya clever gitu tuh kayak ngeja lah suku kata itu syllable kalau bahasa Inggris ya. Kalau dia 2 suku kata itu ada 2 peraturan. Yang pertama, kalau 2 suku kata tersebut berakhiran y, maka dia disarankan pakai s ujungnya. Contoh, pretty. Pretty, 2 suku kata ujungnya huruf y. Maka kalau kita pengen bilang paling cantik, the prettiest. Most-nya nggak usah, karena most sama s itu sama paling. Yang salah di nomor 1 ini karena dia double. Ya, kenapa most-nya yang dihilangkan? Karena easy ini dua suku kata yang berakhiran y, easy. Maka lebih tepat pakai s ujungnya ya. Oke, kemudian nomor 2. When mental replace word in the construction of shape goals, more strong and large shapes could be built. Ini ada di soal kuis ya, nggak salah. Saya pernah jelaskan. Kenapa more strong and large ini salah? Karena strong itu berapa suku? 1. More ini artinya lebih dari. Most tadi yang
as tadi paling, beda, itu superlatif. Yang nomor 2 ini komparatif. Strong, satu suku, maka dia nggak boleh pakai more kalau dia satu suku, pakai akhiran kalau komparatif. Stronger and larger ships could be built. Oh, ini salah, harusnya bukan komparatif ya, sorry. Ini superlatif karena tidak ada yang dibandingkan. Kalau komparatif itu ada yang dibandingkan. More stronger and larger than bla 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 misalkan. Ini paling ya, harusnya the strongest and the largest. Ya, atau the strongest and largest ships. Paling kuat dan paling besar. Itu tingkatan superlatif. Menggunakan as. Kenapa as? Karena dia satu suku. Strong, bukan strong, bukan ya. Large, bukan large. Gitu ya, jadi ingat. Pakai superlatifnya ya pakai as ujungnya, depannya pakai the. Nomor 5, many of nations' most important documents are stored in the National Archive Building in Washington DC. Kenapa salah? Many of nations' most important documents jamak most, paling itu pasti cuma satu bendanya, ya kan. Paling cantik ya cuma dia seorang gitu, paling ganteng ya dia cuma seorang gitu, nggak ada yang lebih dari dia, satu bendanya tunggal. Sedangkan di sini documents, kata benda yang diacu di depannya jamak, ini yang kurang pas ya, ini yang kurang pas. Jadi most importantnya salah. Oke, itu ya penjelasan dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah tanyakan. Nanti misalkan ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan kembali. Kemudian kalian nanti boleh bertanya lagi ya di sesi kedua, nanti saya bikin lagi portalnya, kalian boleh bertanya. Saran saya tolong yang masih belum paham, banyak yang belum paham tuh tanyakan. Tapi saya tidak akan menjawab pertanyaan yang Pak, saya nggak ngerti nomor 1 sampai nomor 30, nggak ada ya. Kalian baca dulu gitu, harus baca dulu, harus rajin baca dulu, baru kemudian bertanya. Jangan seluruhnya langsung mau ditanyakan, nggak cukup video ini, panjangan, bosan nanti nontonnya ya. Nah itu, oke. Jadi baca, kemudian kasih tanda, yang nggak tahu baru ditanyakan. Yang nanya itu yang harus, yang fundamental dan esensial juga lah. Jangan hanya nanya soal, kemudian apa jawabannya Pak gitu. Jadi tanya itu yang berkelas gitu, lebih nilai bobot untuk pertanyaannya pun saya kasih tinggi ya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, oke, komen, dan jangan lupa juga bertanya di pertemuan selanjutnya untuk mendapatkan nilai tambahan. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendiluhur.